Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video kali ini. Anyway, baju saya tidak mempengaruhi pergerakan market, so please stop talking about my shirt. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan Bitcoin. Anyway, pembahasan kali ini mungkin akan sedikit lebih panjang karena saya pengen sharing sama teman-teman tentang beberapa hal. Salah satunya adalah Grayscale Bitcoin Trust Unlock yang mana sudah berakhir. Kedua itu ada pembahasan tentang si The B-Word Event, di mana B-Word Event ini ternyata sedikit twisting ya kondisi market saat ini ya. Jadi saya pikir perlu kita bahas secara lengkap. Jadi apakah pergerakan akan naik atau turun, kita bahas secara mendetail pada video ini. Pertama, Grayscale Bitcoin Trust Unlock itu terakhir adalah tanggal 20 Juli yang terbesar ya, di kisaran 8,7 K atau 8.700 Bitcoin setara dengan shares-nya si GBTC ini. Itu sudah di-unlock. Dan kalau misalkan berdasarkan waktu saat ini di US itu sekitar jam 3:49 pagi di tanggal 21 Juli. Jadi tanggal 20 itu basically sudah lewat ya, dan mungkin ya kita nggak tahu sih apakah dia akan langsung nge-short besar-besaran atau gimana ya. Maksudnya faktor ini kan tergantung balik lagi daripada si banyak hal ya, kayak pada saat dia beli si shares-nya ini di harga berapa, sekarang mungkin nggak possible nggak dia jual dalam keadaan untung atau gimana ya, itu yang kita perlu cari tahu sebenarnya. Dan nggak bisa langsung kayak tanggal 20 unlock ya tanggal 20-20-nya langsung kena crash gitu marketnya ya, atau mungkin ya kita nggak tahu juga. Jadi bisa aja kan kemarin penurunan kemarin itu impact dari unlock pada saat tanggal 18 ya, kurang lebih seperti itu. Jadi Grayscale Bitcoin Trust Unlock itu udah nggak ada lagi ya, ada sih tapi sedikit banget. Apalagi kedepannya tuh udah bener-bener gak ada lagi. Jadi saya pikir udah gak terlalu pengaruh banget terhadap pergerakan Bitcoin kedepannya. Lalu next kita akan bahas tentang si Elon Musk, Jack Dorsey, Cathie Wood yang akan discuss atau berbincang-bincang di acara Bitcoin live di B-Word Event. Dan itu kebetulan kalian nanti bisa aja register kalau misalkan mau nonton langsung. Kalian bisa register ya di B-Word. Ada websitenya nih, thebword.org ya. Di situ nanti kalian bisa register aja, cukup masukin nama, email dan lain sebagainya, terus kalian udah bisa langsung masuk atau dapat akses ke acaranya gitu ya. Jadi acara ini dimulai pada saat jam 9 pagi ya, Pacific Daylight Time ya. Pacific Daylight Time itu maksudnya Pacific Daytime ya. Jadi itu adalah di tanggal hari ini juga, tapi di kisaran jam 11 waktu kita. Jadi ini kebetulan saya kan tinggalnya di kawasan Jakarta Barat ya. Di sini ditulisin tuh jam 11 malam hari Rabu gitu. Berarti hari ini kan. Dan di sana itu jam 9 pagi itu acaranya dimulai. Berarti ntar malam jam 11 sampai kisaran jam berapa tuh? Ya, jam 11 kalian tambahin aja jadi jam 9 sampai jam 6 sore lah ya. Itu berarti kurang lebih sekitar berapa jam tuh? Ya pokoknya segituan lah ya, 9 jaman lah kurang lebih. Nah berarti kalau dari jam 11 sampai tambah jam 9 itu berarti sekitar jam 7 pagi guys. Itu acaranya bakal berlangsung terus menerus non-stop ya. Banyak yang dibahas, salah satunya adalah demystifying Bitcoin ya. Jadi debunking itu maksudnya membongkar ya, atau mencari tahu atau meneliti secara mendalam tentang Bitcoin itu merupakan dampak buruk bagi energi gitu ya. Waste of energy itu maksudnya kayak ya intinya buang-buang energi gitu lah kurang lebih. Jadi kayak mungkin listrik apa segala macam kan, dia pemakaiannya kan sangat luar biasa masif katanya kan untuk miningnya. Terus membongkar tentang fasilitas, maksudnya Bitcoin ya, Bitcoin itu memfasilitasi aktivitas kriminal. Jadi kayak biasanya kalian tahu kayak misalkan dark web ya kan, orang transaksi narkoba atau istilahnya transaksi pistol, senjata itu kan bisa menggunakan Bitcoin supaya untraceable atau nggak di-track gitu. Terus apakah Bitcoin tidak bisa scalable, artinya bisa di kalau ibarat bisnis itu di scale up lah, kurang lebih kayak gitulah ya. Terus Bitcoin ownership is concentrated, artinya ya di dalam Bitcoin ini masih ada ownernya ya kan, maksudnya decentralized lah kurang lebih. Jadi kan Bitcoin ini kan harapannya adalah decentralized supaya tidak dikuasai oleh satu pihak atau satu organisasi tertentu. Jadi mau dibongkar sama mereka secara jelas, secara detail itu di kisaran jam 11 nanti malam ya. Lalu dilanjut ke, menurut saya ini main eventnya sih.
sekitaran jam 1-nya berarti. Jadi Bitcoin as a tool for economic empowerment. Nah, ini pembahasannya, speakersnya, keynote-nya nih ada Jack Dorsey, Elon Musk, Cathie Wood. Ini adalah 3 orang yang menurut saya saat ini sangat memberikan dampak terhadap pergerakan Bitcoin ya. Dan ya kurang lebih kayak gitulah. Masih banyak, kalian tinggal cek aja di sini di websitenya. Nah, ini yang keren ya, Elon Musk, Techno King of Tesla and Chief Engineer of SpaceX. Dia udah confirm menjadi speakernya. Jadi saya pikir sih ini bakalan jadi main event banget nih untuk pergerakan Bitcoin dalam beberapa jam mendatang ya. Tepatnya sih nanti malam nih, kisaran jam 11 itu bakal ya mungkin kita bakal ngeliat ada reaksi atau mungkin enggak, sama kayak waktu acara di Miami waktu itu ya. Kita nggak tahu ya, kita lihat aja pergerakannya. Oke? So itu tentang seputaran The Big Word Event dan juga Grayscale Bitcoin Trust. Langsung kita masuk ke dalam pembahasan technical analysisnya seperti biasa. Nah guys, kemarin saya udah sempat share bahwa memang saya expect ada short term rebound. Kalian bisa cek ya, ini dari judulnya ya kan, apakah Bitcoin masih bisa drop atau sudah saatnya serok atau potential trade ya. Jadi sebenarnya memang ada potential trade yang terbentuk di mana dia membentuk semacam bear flag. Tapi memang kan bear flag ini belum valid kalau misalkan dia tidak terjadi breakdown ya. Ada orang bilang breakdown, atau saya sih lebih prefer sebenarnya bilangnya breach atau breakout, ya sama aja lah ya. Itu cuma istilah. Jadi kalau misalkan dia break level supportnya dari bear flag itu, baru terjadi yang namanya potensi penurunan lanjutan. Jadi kalian bisa lihat itu di time frame 1 jam itu terjadi bear flag ini ya. Namun karena kita close-nya ke atas atau breakout-nya ke atas ya, berarti kan invalid dong si bear flag ini, berarti tidak benar-benar terjadi. Jadi saya pikir itu juga perlu diperhatikan. Jadi jangan terburu-buru. That's why kadang kita dalam trading itu harus belajar untuk bereaksi ya guys. Ya kurang lebih seperti itu. Nah lalu di time frame yang daily-nya kemarin di video pembahasan tadi malam, saya memang expect kita ada rebound di kisaran level 161,8% dari Fibonacci extension, dan itu berarti di kisaran kurang lebih ini area ini ya, $29.369. Buat yang nanya, saya tarik itu dari mana? Jadi saya gunakan Fibonacci extension. Ini tinggal digeser-geser aja kayak gini tuh ya. Tapi cara nariknya yang benar adalah kalian lihat dari pergerakan impulsif terakhir ya, penurunan terakhir, lalu lihat pada saat dia terjadi rebound ya. Reboundnya kan sejauh-jauhnya di kisaran area sini gitu. Barulah kita bisa dapati beberapa potential level next move daripada si Bitcoin berikutnya. Dan itu di kisaran level $29.300 karena itu merupakan level menurut saya krusialnya juga, yaitu di 161,8% daripada Fibonacci extension. Jadi saat ini ya market memang bereaksi terhadap level tersebut, dan kalian boleh lihat ya pada saat closing semalam aja atau tadi pagi closing jam 7, dia tuh closingnya akhirnya balik lagi ke atas level tersebut setelah kita ngetes level bottomnya. Dan ini sebenarnya wajar karena kita deket banget sama bagian bawah dari falling wedge pattern ini. Dan saat ini kalau ngeliat kondisinya, apakah kita sedang tes terhadap bagian atas atau bagian bawah daripada si descending channel yang terakhir kali kita terjadi breakout? Ya possible aja, artinya bisa jadi sideways, atau setelah acara nanti malam, ya entah Elon Musk ngomong apa lah ya, kita nggak tahu kan, tiba-tiba boom, breakout ya. Bisa jadi ada potensi. Lalu buat doge-doge holders ya kan, atau doge-doge hodlers, ya kalian juga tahu lah ya, nanti malam mungkin akan ada goyangan daripada si Elon Musk ya terkait dengan Dogecoin. Ya nggak tahu apakah dia akan mention atau enggak, dan apakah memberikan impact atau enggak, tapi nanti akan coba kita bedah chartnya juga. Oke, so untuk time frame daily saya pikir saat ini support penting di kisaran level $29.369, dan untuk resistance-nya itu di $31.299. Jadi saya pikir kalau misalkan dia memang mampu close di atas level ini, lalu dia juga membuktikan ke kita bahwa dia mampu untuk close di atas level si falling wedge pattern ini ya. Mungkin kita akan tes kisaran exponential moving average 21-nya dulu sebelum kita juga ngetes bagian atas daripada descending channel yang sebelumnya. Artinya ini ada potensi false breakout terhadap descending channel. Jadi tetap aware, tetap hati-hati dalam melakukan transaksi. Alangkah lebih baiknya juga untuk wait and see. Bagi teman-teman yang mungkin mau serok untuk long term ya, mungkin ini adalah salah satu momen di mana kalian bisa perhatikan dengan sangat amat cermat dan sangat amat teliti apakah market ini berpotensi untuk fully rebound.
Oke, nah kita akan masuk ke time frame 1 jam. Jadi kalian boleh lihat ya di time frame 1 jam. Tadi saya sudah bahas sekilas. Sebenarnya kemarin juga kan kita udah kasih tahu ya melalui Fibonacci level atau key level. Dan ini ya saya juga sama nih tarik daripada pergerakan ini. Jadi kalian bisa tarik dari impulsive wave di sini ya, penurunan ke sini ya. Itu kan level bottomnya kan kurang lebih di kisaran area sini. Jadi saya taruh ya di kisaran sini lah ya. Lalu dia ke rebound atau ke pantul pullback sampai kisaran ini. Jadi untuk levelnya kurang lebih kayak gini gambarannya guys. Bottom, rebound ya. Kalian tarik menggunakan Fibonacci extension, kalian bisa dapat beberapa level ini potential menjadi area daripada si pergerakan Bitcoinnya. Dan kalau misalkan kalian lihat, kita respect banget terhadap level 141,4% di kisaran 29.547, which means sebenarnya dari time frame daily juga ya kurang lebih sama gitu lah kan, di kisaran level 29.500 sampai 29.300. Jadi tahanannya mungkin untuk si level support atau key support kita saat ini berada di kisaran level tersebut. Dan saat ini yang saya pengen perhatikan adalah apakah si Bitcoin ini mampu close di atas level ini ya. Ini yang pertama. Oke, sebenarnya bukan di sini sih. The biggest levelnya menurut saya di sini gitu, karena ini base-nya dia creating cuma sebentar doang dan dia ngebentuk semacam kayak bear flag pattern. Oke, tapi this time bear flag patternnya benar-benar terjadi, benar-benar tereksekusi dengan baik. Cuman yang this one atau yang kisaran area ini sebetulnya memang kemarin sedikit curiga guys, apakah mungkin berpotensi benar-benar bisa bereaksi, karena pertama kita dekat dengan support kuat yang ada di time frame daily. Kemudian kedua, kita juga dekat dengan support yang terbentuk dari kisaran Fibonacci extension tadi di 141,4%. Ketiga, kalian lihat reaksinya si seller ya. Sellernya yang mati kalau di sini guys ya. Dia every time mau create lower low, ya sebenarnya ya ini memang salah satu kondisi bear flag pattern ya kurang lebih seperti ini gitu kan. Cuman by the time dia sebenarnya nunjukin pelemahan gitu, terus secara volume juga dia semakin lama semakin menurun gitu ya volume sellernya. Saya pikir memang ada kemungkinan atau probabilitasnya kita jadi lebih sedikit terhadap potensi dia untuk turun atau break di bagian support dari si bear flag pattern ini. Dan balik lagi yang namanya pattern itu nggak selalu pasti, makanya sometimes kita harus sabar nunggu saat dia terjadi breakout atau keluar dari pattern itu baru kita bisa eksekusi market ya. Sometimes kayak gitu. Jadi kondisi market itu nggak selalu sama, even though kita paham dengan kondisi technical analysisnya, tapi every time kita membuat lembaran baru di dalam market itu nggak selalu sama. Itu satu poin yang kalian perlu perhatikan di dalam membaca technical analysis. Oke? Dan ini untuk time frame 4 jamnya, jadi saya pikir ini nggak terlalu impactful ya. Nah ini nggak terlalu impactful. Kenapa saya rasa yang lebih impact itu adalah kisaran area di sini ya guys. Jadi kalau misalkan saya clearance, saya hilangkan dulu ya. Pertama jelas banget ini adalah level support terakhir kita, oke. Lalu untuk inisiator seller yang membawa market drop sampai ke level bawah itu adalah somebody atau someone di kisaran area ini, oke. Area loh ya, jadi jangan dikatakan sebagai titik. Saya lebih prefer bilang area ya. Maksudnya area kalau bagi saya itu adalah titik atau ya kisaran area atau level di mana market itu berpotensi bereaksi kembali terhadap kondisi yang terakhir ya. Karena inisiatornya kan di sini guys ya. Ini inisiator dalam arti dia yang nge-press market ya. Somebody yang nge-short di sana atau taking profit di sana, itulah yang menyebabkan market terpressure sehingga drop sampai di kisaran level $29.000. Anyway, sorry ya ada suara itu. Jadi abaikan saja. Tunggu lewat dulu. Oke, nah guys, jadi itu ya kurang lebih ya levelnya yang perlu kalian perhatikan, dan menurut saya itu areanya di kisaran $31.776. Jadi kalau misalkan kita memang clearly ngelihat si Bitcoin mampu close di atas level tersebut, barulah saya pikir confidence saya lebih meningkat ke arah rebound ya. Dalam arti tanda kutip kita ngelihat dari kondisi marketnya dulu. Dalam arti nih untuk kita ngelihat si market Bitcoin itu terrebound ya, kemudian direbut balik momentumnya oleh si buyer, itu menjadi lebih tinggi secara probabilitas after dia mampu men-take out level yang ada di sini ya. Itu kurang lebih gambaran saya kalau misalnya untuk time frame yang lebih kecil. Nah, so far kalau misalkan lihat kondisi sekarang, kita masih ada potensi terjadi koreksi tambahan atau lanjutan. Lihat dari exponential moving average ini masih bisa berpotensi menjadi resistance yang kuat bagi kita, dan 31.200 juga sama ya. Untuk time frame weekly,
Ini untuk time frame weekly. Yang perlu diperhatikan adalah dari Bitcoin logarithmic curve, kita itu sudah dekat juga dengan bagian Fibonacci 23,6% kalau nggak salah, itu di kisaran area sini. Dan kalian boleh lihat ya, sebelumnya dia cukup banyak memberikan reaksi terhadap kondisi pasar, dimana kalau misalkan dia bertahan di level tersebut, ya kita berpotensi ngelihat rebound sih gitu loh, kurang lebih. Jadi contoh misalkan gini, ini pada saat dia terjadi breakout, retest ya di bagian green line ini atau Fibonacci 23,6% ini, kita ngelihat adanya potensi rebound yang cukup signifikan. Jadi kalau misalkan dia memang saat ini kita lihat bisa bertahan di kisaran area ini, mungkin kita akan lihat market itu rebound dulu sampai sini ya. Balik lagi ke orange line di kisaran $38.000, barulah kita bisa ngelihat penurunan lanjutan. Jadi mungkin ini retest, bisa juga retest karena balik lagi kan kita udah bahas tentang area ini ya, udah dari pekan yang lalu ya. Ini warnanya hitam nih, saya jadi terangin dulu ya guys, sebentar ya. Nah ini ya warna putih, terus line, terus ya yang tebal. Oke, nah ini juga sama. Sorry guys. Oke, ini ya kurang lebih sama juga tuh. Ini kan adalah bagian rectangle atau kondisi market di mana dia sideways di kisaran ini aja selama kurang lebih beberapa pekan atau bisa dibilang 2 bulanan kurang lebih. Dan setelah terjadi breakout, ya mungkin aja kita retest dulu atau mungkin ini false breakout dan kita balik lagi naik ke atas guys ya. Itu bisa aja terjadi dan itu sudah saya pernah bahas di dalam video study time saya, makanya boleh nonton lagi study time saya terutama untuk breakout dan false breakout, apa aja kriterianya untuk true breakout dan apa aja kriterianya kalau untuk false breakout dan apa artinya kalau terjadi false breakout. Oke, kurang lebih itu update saya seputaran Bitcoin hari ini. Sorry untuk videonya cukup panjang, tapi hopefully apa yang saya bagikan melalui video ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa menjadi tambahan lagi untuk informasi teman-teman. Jadi kalau misalkan kesimpulannya cuma satu guys, saya pikir saat ini kita lebih baik sideways ya. Balik lagi ke sideways ya. Kalau misalkan ada yang tanya juga shortnya saya gimana, udah kena stop profit karena saya kemarin ngeset level stop loss saya ya atau stop profit saya itu di kisaran bagian atas daripada si bear flag ini, jadi kisaran kurang lebih area ini gitu ya. Itu saya set di kisaran 30-100 dan sudah kena stop profit, jadi potensi profit saya gainnya kemarin berapa ya, sekitaran 300% lah kurang lebih karena pakai leverage cukup gede. Ya sebenarnya gak ada masalah sih leverage itu ya. Ya kurang lebih itu paling update saya seputaran Bitcoin. Hopefully this video can help you guys. Dan jika kalian suka jangan lupa untuk leave your thumbs up. I'll see you guys again in the next update. Cheers.